Aisyah menatap cermin di kamar mandi pesta keluarga, jantungnya berdegup kencang seperti drum yang retak. Tangan Lina menyentuh punggungnya dari belakang, dan tanpa pikir panjang, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh rasa takut dan hasrat yang selama ini dipendam. Tapi pintu terbuka tiba-tiba, dan mata Ibu Aisyah membelalak, wajahnya memucat seolah melihat hantu dari neraka. Aisyah mundur seketika, napasnya tersengal, dunia seolah berputar. "Makan aku, Bu," gumamnya dalam hati, tapi suara itu tak pernah keluar. Lina berdiri tegar, mata hijaunya menantang, tapi Aisyah tahu, ini akhir dari segalanya. Keluarga besar yang berkumpul di rumah besar di pinggiran Jakarta ini, dengan segala tradisi Jawa yang kaku, tak akan pernah memakan. Pikirannya berlari ke masa kecil, saat ayahnya mengajarkan doa-doa yang suci, dan kini, dia merasa seperti pengkhianat terbesar. Mengapa aku biarkan ini terjadi? Apakah aku benar-benar mencintainya, atau hanya pemberontakan terhadap aturan yang menjeratku? Lina meraih tangannya, tapi Aisyah menariknya kembali. "Kita harus pergi," bisik Lina, suaranya tegas tapi gemetar. Tapi Aisyah tak bisa bergerak. Di luar, suara bisik-bisik mulai terdengar, seperti angin yang membawa badai. Ibu Aisyah menutup pintu dengan pelan, tapi matanya penuh air mata yang tak jatuh. "Apa yang kau lakukan, Nak?" tanyanya dalam hati, tapi Aisyah tahu pertanyaan itu untuk dirinya sendiri juga. Bagaimana bisa anak perempuannya, yang selalu taat, jatuh ke dalam dosa seperti ini? Di Indonesia ini, di mana agama dan keluarga adalah segalanya, ciuman itu bukan sekadar kesalahan, itu adalah bom yang meledakkan ondasi hidup mereka. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Keluarga berkumpul di ruang tamu, ayah Aisyah duduk dengan wajah tegang, tangannya memegang tasbih yang biasa digunakannya untuk menenangkan diri. "Ceritakan semuanya," katanya dingin, matanya menusuk Lina seperti pisau. Lina yang datang sebagai teman Aisyah dari kota, kini menjadi musuh nomor satu. Aisyah duduk di sudut, pikirannya berperang. "Aku mencintai Lina, tapi aku tak bisa kehilangan keluargaku. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan?" Lina mulai berbicara, suaranya mantap, "Kami saling mencintai, Pak. Ini bukan pilihan, tapi siapa kami sebenarnya?" Tapi ayah Aisyah menggeleng, "Di rumah ini, kami taat pada Tuhan. Kamu harus pergi, dan Aisyah, kamu harus berubah." Aisyah merasa dadanya sesak. Mengapa aku tak bisa memilih keduanya? Dalam hati, dia membayangkan hidup tanpa Lina, kosong tapi aman. Atau tanpa keluarga, bebas, tapi penuh rasa bersalah. Lina memandangnya, matanya memohon, tapi Aisyah menunduk. Aku tak tahu," gumamnya. Malam itu, Lina pergi sendirian, meninggalkan Aisyah dengan luka yang baru dimulai. Tapi besok, gosip mulai menyebar di desa, dan Aisyah tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Pikirannya terus berputar, apakah aku pengecut karena tak membela cintaku? Atau bijak karena melindungi keluarga? Hari-hari berikutnya seperti neraka bagi Aisyah. Keluarga menjaganya ketat, tak boleh keluar rumah tanpa pengawasan. Ibunya sering menangis sendirian, dan ayahnya semakin pendiam. "Kamu harus menikah dengan anak teman ayah," katanya suatu hari, suaranya tak memberi ruang argumen. Aisyah mengangguk, tapi dalam hati, dia berteriak. "Lina mengirim pesan, aku menunggumu, tapi jika kamu tak datang, aku paham." Aisyah membaca itu berulang kali, air mata menetes. Mengapa hidup ini begitu kejam? Aku ingin bahagia, tapi bahagia itu apa? Dengan Lina aku merasa hidup, tapi dengan keluarga aku merasa aman. Pilihan mana yang benar? Di kantor kecilnya di Jakarta, Lina duduk sendirian, memandang foto Aisyah di ponsel.
Sebagai seniman grafis, dia biasa melukis emosi, tapi kini emosinya sendiri yang hancur. Mengapa aku memaksanya? Tanyanya pada diri sendiri. Lina tumbuh di keluarga liberal di kota, tapi dia tahu betapa beratnya bagi Aisyah yang dari desa konservatif. Tapi cinta mereka bukan salah, kan? Mengapa masyarakat harus campur tangan? Lina memutuskan untuk bertarung, tapi bagaimana? Dia mulai menulis surat untuk Aisyah, tapi ragu. Apakah ini akan membuat segalanya lebih buruk? Aisyah menerima surat itu diam-diam, dan membacanya di kamar. Kata-kata Lina penuh kasih, tapi juga penuh tuntutan. Pilih aku atau biarkan aku pergi selamanya. Aisyah merasa jantungnya terbelah. Aku tak bisa kehilangannya, tapi aku tak bisa menyakiti keluarga lagi. Malam itu, dia berdoa lama, memohon petunjuk. Tapi jawaban tak datang. Hanya rasa sakit yang semakin dalam. Desa mulai bergosip, tetangga memandangnya aneh, dan Aisyah tahu, reputasinya hancur. Apakah ini harga yang harus kubayar untuk cinta? Lina tak menyerah. Dia datang ke desa, menyamar sebagai teman bisnis, tapi ayah Aisyah curiga. Jangan dekati anakku lagi, ancamnya. Lina mundur, tapi dalam hati, dia berjanji akan kembali. Aisyah melihatnya dari jendela, mata mereka bertemu, penuh rindu. Mengapa aku tak bisa lari saja? Pikir Aisyah. Tapi ketakutan menahannya. Ini baru awal dari perjuangan mereka. Aisyah bangun dengan keringat dingin, mimpi buruk tentang Lina yang pergi selamanya masih menghantui. Hari ini keluarga mengadakan pertemuan besar, dan dia tahu ini tentang pernikahannya. Kamu harus melupakan dia, kata ibunya lembut, tapi matanya penuh paksaan. Aisyah mengangguk, tapi dalam hati, dia berontak, mengapa aku harus mengorbankan hatiku untuk memuaskan mereka? Lina adalah satu-satunya yang membuatku merasa utuh. Di kota, Lina berjalan mondar-mandir di apartemen kecilnya, pikirannya penuh amarah. Aisyah, kenapa kamu diam saja, gumamnya. Dia memutuskan untuk bertindak, menelepon teman-teman komunitas LGB di Jakarta. Aku butuh bantuan, katanya, suaranya gemetar. Tapi temannya memperingatkan, di Indonesia, ini berbahaya. Keluarga bisa melaporkanmu. Lina tahu risikonya, tapi cintanya lebih besar. Apakah aku egois karena memaksanya keluar dari zona amannya? Atau aku pemberani karena memperjuangkan kami? Aisyah diantar ke pertemuan dengan calon suami, seorang pria baik dari keluarga terhormat. Dia tersenyum sopan, tapi Aisyah merasa mual. Aku tak bisa, bisiknya dalam hati. Saat mereka berbicara, pikirannya melayang ke Lina, keciuman itu yang seperti api membakar jiwanya. Mengapa Tuhan memberiku perasaan ini jika itu dosa? Apakah aku lahir salah? Keluarga memandangnya penuh harap, dan Aisyah merasa seperti boneka. Setelah pertemuan, dia lari ke kamar, menangis. Lina, aku rindu kamu, gumamnya. Lina menerima pesan dari Aisyah, aku tak tahan lagi. Hati Lina melonjak, tapi juga takut. Dia menyusun rencana untuk bertemu diam-diam di taman kota. Kita harus bicara, balasnya. Aisyah setuju, meski jantungnya berdegup kencang. Saat bertemu, mereka saling peluk, tapi Aisyah mundur. Keluargaku akan tahu, katanya. Lina memegang tangannya, mereka sudah tahu. Sekarang pilih, aku atau mereka. Aisyah terdiam, pikirannya berperang hebat. Aku mencintai keduanya, tapi itu mustahil. Pengkhianatan mana yang lebih sakit? Pertemuan itu berakhir dengan air mata. Lina pergi dengan hati hancur, merasa dikhianati. Kenapa kamu tak berjuang untuk kita? Tanyanya dalam hati. Di rumah, Aisyah dihadapkan pada ayahnya yang marah. Kamu bertemu dia lagi? Tanyanya, suaranya seperti guntur.
Aisyah menggeleng, berbohong untuk pertama kali. Rasa bersalah menyelimutinya. Aku menjadi pembohong karena cinta ini. Apakah ini benar? Masyarakat di desa semakin menjauh, teman-teman lama menghindarinya. Aisyah merasa terisolasi, hanya Lina yang menjadi cahaya, tapi cahaya itu semakin redup. Lina mulai ragu. Di komunitas, dia mendengar cerita serupa, perempuan yang kehilangan segalanya karena cinta sesama. Apakah aku siap membayar harganya? Tanyanya pada diri sendiri. Tapi ingatan tentang Aisyah membuatnya tegar. Dia mengirim hadiah kecil, buku tentang hak asasi, tapi Aisyah menyembunyikannya. Saat membaca, Aisyah merasa terbangun, mungkin aku tak salah. Tapi lalu, kenapa rasanya begitu salah? Konflik batin ini semakin dalam, membuatnya tak bisa tidur. Keluarga Aisyah semakin menekan. Kamu harus menikah bulan depan, kata ayahnya. Aisyah protes pelan, aku tak siap. Tapi ibunya memohon untuk nama baik keluarga. Aisyah merasa seperti dikorbankan. Dalam hati, dia berdoa, Tuhan, beri aku kekuatan. Lina menelepon malam itu, suaranya penuh emosi, aku tak bisa tanpa kamu. Aisyah menangis, aku juga. Tapi dia tak bisa janji apa-apa. Pengkhianatan terhadap diri sendiri semakin terasa. Di akhir minggu, Lina datang lagi ke desa, kali ini dengan keberanian lebih. Dia bertemu Aisyah di belakang rumah. Lari denganku, katanya. Aisyah tergoda, tapi ketakutan menang. Aku tak bisa menyakiti mereka. Lina marah, kamu menyakiti kita. Mereka berdebat, suara semakin tinggi. Tetangga mendengar, dan gosip meledak. Ayah Aisyah datang, mengusir Lina dengan kasar. Aisyah berdiri di antara mereka, hatinya robek. Mengapa aku tak bisa memilih? Rasa sakit ini semakin hebat, membuatnya ingin menyerah. Lina pulang dengan amarah membara. Aisyah pengecut, gumamnya. Tapi dalam hati, dia tahu Aisyah menderita. Dia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar, mungkin melibatkan media sosial untuk membelah hak mereka. Tapi risikonya tinggi, kehilangan pekerjaan, bahkan ancaman. Apakah cinta ini layak? Aisyah, di rumah, dihukum dengan diam keluarga. Dia merasa sendirian total. Pikirannya penuh penyesalan, seandainya aku tak pernah menciumnya. Tapi lalu, hidupku akan kosong. Konflik ini semakin menyiksa. Aisyah terbaring di tempat tidur, matanya bengkak karena tangis semalaman. Berita pernikahannya menyebar, dan Lina menghilang dari radar. Apakah dia menyerah? Tanya Aisyah dalam hati, rasa kehilangan seperti pisau menusuk. Keluarga merayakan, tapi baginya itu seperti pemakaman. Mengapa aku biarkan ini terjadi? Aku merasa seperti mayat berjalan tanpa jiwa. Lina, di kota, menatap layar komputer, menulis postingan anonim tentang diskriminasi LGBT di Indonesia. Ini untuk kita, gumamnya, tapi tangannya gemetar. Apakah ini akan membantu atau menghancurkan Aisyah lebih lanjut? Postingan Lina viral, dan desa Aisyah gempar. Tetangga menunjuk-nunjuk, itu pasti tentang anaknya Pak Haji. Ayah Aisyah marah besar, memanggil Aisyah. Kamu masih hubungi dia? Tanyanya, suaranya penuh tuduhan. Aisyah menggeleng, tapi hatinya hancur. Aku tak tahu, tapi aku harap dia baik-baik saja. Malam itu, dia mencuri ponsel ibunya, menelepon Lina. Kenapa kamu lakukan itu? Bisiknya. Lina menjawab, karena aku cinta kamu. Kita tak bisa sembunyi selamanya. Aisyah menangis, tapi sekarang semuanya lebih buruk. Konflik semakin dalam. Aisyah dihadapkan pada pilihan, batalkan pernikahan atau hilangkan Lina dari hidupnya. Dalam hati, dia berdebat, jika aku menikah, aku bohongi diri sendiri.
Jika aku pilih Lina, aku bohongi keluarga. Mana yang lebih dosa? Lina sementara itu menghadapi ancaman online, komentar kebencian dari netizen. Kamu sakit, kata salah satu. Lina merasa rapuh tapi tegar. Aku lakukan ini untuk perubahan, bukan hanya untuk kami. Tapi rasa sakit melihat Aisyah menderita membuatnya ragu. Pertemuan rahasia berikutnya di sebuah kai kecil di Jakarta. Aisyah datang dengan hijab menutup wajah, Lina menunggu dengan cemas. Aku tak bisa menikah, kata Aisyah seketika. Lina tersenyum, tapi Aisyah lanjut, tapi aku tak bisa tinggalkan keluarga. Lina marah, kamu selalu begini. Pilih satu. Mereka berdebat sengit, suara rendah tapi penuh emosi. Aisyah merasa seperti dirobek, Lina seperti dikhianati lagi. Mengapa cinta ini begitu menyakitkan? Pulang, Aisyah dihadang ayahnya. Kamu pergi kemana? Tanyanya. Aisyah bohong lagi, rasa bersalah menumpuk. Ibunya sakit karena stres, dan Aisyah merasa bertanggung jawab. Ini salahku, gumamnya. Lina di apartemen menangis sendirian. Teman komunitas datang, lepaskan dia jika dia tak siap. Lina menggeleng, aku tak bisa. Konflik batin Lina semakin hebat, apakah aku memaksa terlalu keras? Atau Aisyah yang lemah? Hari pernikahan mendekat, Aisyah mencoba lari. Dia packing tas kecil, tapi ibunya menemukan. Jangan, nak, mohon ibunya, air mata berlinang. Aisyah berhenti, hatinya pecah. Aku tak bisa menyakitinya. Lina menelepon, aku datang ambil kamu. Aisyah menolak, jangan. Lina marah, memutus sambungan. Rasa pengkhianatan membakar Lina, membuatnya ingin balas dendam. Tapi dia tak bisa. Di malam sebelum pernikahan, Aisyah berdoa panjang. Tuhan, tunjukkan jalan. Tapi hanya keheningan. Lina minum sendirian, pikirannya penuh amarah dan cinta. Kenapa kamu tak pilih aku? Tanyanya pada bayangan Aisyah. Gosip semakin liar, keluarga Aisyah kehilangan muka di masyarakat. Ayahnya sakit hati, kamu hancurkan kami. Aisyah merasa seperti monster. Emosi semakin membara, rasa sakit tak tertahankan. Lina memutuskan untuk datang ke pernikahan, menyusup sebagai tamu. Saat melihat Aisyah di gaun pengantin, hatinya hancur. Aisyah melihatnya, mata mereka bertemu, penuh air mata. Jangan, bisik Aisyah dalam hati. Tapi Lina mendekat, dan keributan dimulai. Tamu bergunjing, ayah Aisyah marah. Lina diusir, Aisyah pingsan. Bangun, dia merasa dunia runtuh. Mengapa ini harus terjadi? Rasa penyesalan dan cinta bercampur, semakin dalam. Aisyah terbangun di rumah sakit, kepalanya pusing, tapi pikirannya jernih, aku harus akhiri ini. Pernikahan dibatalkan, keluarga marah besar. Kamu pilih dia daripada kami, tuduh ayahnya. Aisyah diam, tapi dalam hati, ya. Lina menunggu di luar, tapi dilarang masuk. Aku minta maaf, pesan Lina. Aisyah balas, datanglah. Tapi keluarga mengawasi. Konflik batin Aisyah memuncak, aku kehilangan segalanya, tapi setidaknya aku jujur sekarang. Apakah ini kemenangan atau kekalahan? Lina datang diam-diam malam itu, mereka bertemu di taman rumah sakit. Aku tak bisa tanpa kamu, kata Lina, air mata mengalir. Aisyah memeluknya, tapi mundur. Keluargaku hancur. Lina marah, mereka yang hancurkan kita. Debat lagi, lebih sengit. Aisyah merasa seperti di neraka, Lina seperti pejuang yang lelah. Masyarakat mengecam mereka, ancaman datang ia telepon. Lina kehilangan klien, Aisyah dipecat dari kerja. Harga yang dibayar semakin tinggi. Ayah Aisyah datang ke kamar, suaranya lembut untuk pertama kali. Kenapa, nak?
Aisyah menjelaskan, aku mencintainya, ya. Ayah menggeleng, itu bukan cinta, itu godaan. Aisyah menangis, bagiku itu nyata. Konfrontasi itu penuh emosi, ayah pergi dengan hati hancur. Ibunya datang, aku tak mau kehilanganmu. Aisyah memohon, terima aku apa adanya. Tapi ibu diam, rasa sakit keluarga semakin terasa bagi Aisyah. Lina menghadapi keluarganya sendiri, yang meski liberal, khawatir. Ini berbahaya di sini, kata ibu Lina. Lina tegar, aku tak peduli. Tapi dalam hati, dia takut. Postingannya menyebabkan demo kecil di kota, dukungan dan kebencian bercampur. Lina menjadi simbol, tapi dia hanya ingin Aisyah. Apakah aku salah mempublikasikan, tanyanya. Aisyah menelepon, kamu berani, aku bangga. Tapi sekarang kami terluka. Lina menangis, rasa bersalah menyelimuti. Aisyah keluar rumah sakit, tapi keluarga mengurungnya di rumah. Kamu tak boleh keluar, kata ayah. Aisyah berontak, aku dewasa. Pertengkaran besar, barang pecah. Aisyah lari keluar, menuju Lina. Di apartemen Lina, mereka bertemu penuh air mata. Kita harus pergi dari sini, kata Lina. Aisyah setuju, tapi ragu. Keluargaku. Lina jawab, mereka akan paham suatu hari. Tapi Aisyah tahu tidak. Pengkhianatan terasa lebih dalam. Malam itu, polisi datang ke apartemen Lina, keluhan dari tetangga. Kalian mengganggu ketertiban, kata mereka. Lina marah, kami hanya mencinta. Aisyah takut, kita harus sembunyi. Mereka pindah ke tempat teman, tapi tekanan semakin besar. Aisyah sakit, Lina merawatnya, tapi pikirannya penuh, apakah ini akhir yang bahagia? Atau awal penderitaan baru? Emosi memuncak, cinta mereka diuji habis. Keluarga Aisyah mencari, ayah jatuh sakit. Ibu menelepon, pulanglah, nak. Aisyah terguncang, aku tak bisa. Lina mendengar, marah, jangan pergi. Aisyah di antara dua dunia, hatinya robek total. Dia memilih tinggal dengan Lina, tapi rasa bersalah seperti racun. Lina juga menderita, melihat Aisyah berubah. Apakah kita salah, tanya Lina. Aisyah jawab, tidak, tapi harganya terlalu mahal. Aisyah dan Lina hidup dalam pelarian, pindah ke kota kecil di Jawa, tapi bayangan masa lalu mengejar. Setiap malam, Aisyah bermimpi tentang keluarga, air mata tak berhenti. Aku menyakiti mereka, gumamnya. Lina memeluknya, kita saling punya. Tapi Lina sendiri hancur, kehilangan segalanya, karir, teman. Apakah ini layak, tanyanya dalam hati, amarah pada masyarakat membara. Konflik mereka semakin dalam, pertengkaran kecil menjadi besar. Kamu menyesal, tanya Lina. Aisyah diam, tapi ya. Suatu hari, surat dari ibu Aisyah datang, ayah sakit parah karena kamu. Aisyah patah hati, aku harus pulang. Lina marah, jangan. Mereka akan pisahkan kita. Aisyah berteriak, mereka keluargaku. Lina menangis, aku juga. Puncak emosi, mereka saling tuduh. Aisyah pergi sendirian, meninggalkan Lina hancur. Di rumah, ayah terbaring lemah, matanya penuh penyesalan. Makan ayah, nak, katanya. Aisyah menangis, makan aku. Tapi ayah bertanya, kamu bahagia dengan dia? Aisyah jawab, ya, tapi sakit. Lina sendirian, pikirannya gelap. Dia pilih mereka lagi. Dia minum, menelepon teman, aku tak tahan. Teman menasihati, lepaskan. Tapi Lina tak bisa. Aisyah di rumah, merawat ayah, tapi rindu Lina menyiksa. Ibu bertanya, kamu masih cinta dia? Aisyah mengangguk, selamanya. Ibu diam, tapi mulai memahami. Ayah pulih pelan, dan keluarga bicara terbuka. Mungkin kami salah, kata ayah.
Aisyah terkejut, harapan muncul. Tapi Lina datang tiba-tiba, marah. Kamu tinggalkan aku. Konfrontasi di depan keluarga, emosi meledak. Ayah marah, ibu menangis. Aisyah berdiri di tengah, cukup. Dia katakan semuanya, cintanya, penderitaannya. Lina mendengar, air mata jatuh. Keluarga diam, ayah akhirnya bicara, jika itu bikin kamu bahagia, pergi. Tapi dengan syarat, jangan kembali. Aisyah hancur, memilih Lina, tapi hatinya berdarah. Mereka pergi bersama, tapi luka tak sembuh. Di perjalanan, Aisyah bertanya, apakah kita benar? Lina jawab, ya, meski sakit. Tapi keraguan tetap. Tahun berlalu, mereka hidup tenang, tapi masa lalu menghantui. Aisyah sering menangis, Lina sering marah. Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga mahal. Apakah pengorbanan ini membuat mereka lebih kuat, atau hanya menyisakan penyesalan? Di akhir, Aisyah menulis diari, cinta tak pernah mudah di negeri ini. Lina membaca, mereka peluk. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar mencinta sesama jenis di masyarakat yang menolak, atau seharusnya kita menyerah demi kedamaian? Apakah mencinta sesama jenis di tengah tekanan masyarakat selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak layak, atau justru itulah yang membuat cinta itu benar-benar berharga?